Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin saya Dewi Novitasari dari kelas 2D34. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta tematik yang telah saya buat dengan judul Jumlah Penduduk Miskin dan IPM di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Latar belakang dari pembuatan peta tematik ini adalah adanya hasil penelitian sebelumnya yang saling kontra, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ari Christian Prasetyo Ningrum pada tahun 2018 dari UIN Wali Songo Semarang, yang dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Laga Priseptian dan Wiwin Priyana Primandana pada tahun 2022 menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nah, dengan hasil penelitian tersebut, saya menjadi penasaran bagaimana sih gambaran IPM dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan daerah asal saya. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai variabel yang digunakan pada peta tematik ini. Salah satunya adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. IPM ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur dan kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Nah, IPM ini memiliki beberapa kegunaan. Salah satunya dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Lalu, bagaimana sih sebaran fenomena IPM dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021? Nah, sebelum itu perlu digarisbawahi bahwa peta tematik ini hanya menggambarkan fenomena tertentu, yaitu IPM dan jumlah penduduk miskin berdasarkan geografis. Dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan menurut kabupaten atau kota. Jadi, untuk mengetahui hubungan antara variabel IPM dan jumlah penduduk miskin lebih lanjut, kita perlu melakukan penelitian. Nah, langsung saja ini adalah peta jumlah penduduk miskin dan IPM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, di mana menggunakan dua variabel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk jumlah penduduk miskin ini memiliki tiga kategori atau klasifikasi, yaitu rendah dari 6.925 jiwa hingga 16.230, sedang 16.230 hingga 25.534 jiwa, tinggi 25.534 hingga 34.839 jiwa. Nah, untuk variabel IPM memiliki tiga kategori atau klasifikasi, yaitu rendah dengan indeks 66,1 hingga 70,5, sedang dengan indeks 70,5 hingga 74,9, dan tinggi dengan indeks 74,9 hingga 79,3. Untuk kategori dan klasifikasi kedua variabel tersebut dibentuk dengan menggunakan mode equal interval. Kemudian skala yang digunakan pada peta ini adalah 1:25. 25 km. Artinya, 1 cm di dalam peta ini menggambarkan 25 km pada keadaan sebenarnya. Nah, peta tematik ini kita bisa lihat bahwa kebanyakan di kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Selatan seperti Tanah Laut, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Balangan memiliki IPM yang rendah dengan jumlah penduduk miskin yang rendah pula, yaitu berwarna putih. Kemudian juga didominasi dengan IPM rendah dan jumlah penduduk miskin yang sedang dengan ditandai warna
merah muda, yaitu di Kabupaten Banjar, Kota Baru, dan Hulu Sungai Tengah. Di Kota Banjarmasin sendiri, yang merupakan eks-ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki IPM yang tinggi dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi, yang ditandai dengan warna hitam. Kemudian di kota Banjarbaru yang kini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki IPM yang tinggi dengan jumlah penduduk miskin yang rendah dengan warna biru tua. Kemudian di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki IPM yang sedang dengan jumlah penduduk miskin yang sedang juga dengan warna ungu. Dan yang terakhir adalah Kabupaten Tabalong dengan IPM yang sedang dan jumlah penduduk miskin yang rendah, berwarna biru muda. Nah, peta ini juga disediakan peta insert untuk menampilkan posisi Provinsi Kalimantan Selatan. Sekian dari yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.